Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadiawati Marhaba dengan NIM 220305500002. Saya dari Prodi Gizi, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita, serta 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Nah, di sini ada 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Jadi, tata laksana anak gizi buruk terdiri dari 4 fase perawatan dan pengobatan. Namun, tidak semua balita gizi buruk akan menjalani 4 fase tersebut. Fase stabilisasi dan transisi untuk balita gizi buruk yang perlu layanan rawat inap, sedangkan fase rehabilitasi dapat dilakukan pada layanan rawat jalan. Nah, bila tidak tersedia layanan rawat jalan, maka fase rehabilitasi hingga balita mencapai kriteria sembuh dapat dilakukan di layanan rawat inap. Jadi, 4 fase perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita, yaitu yang pertama ada fase stabilisasi. Fase stabilisasi ini merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1-2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai kondisi klinis anak. Nah, pemantauan pada fase stabilisasi ini dilakukan dengan mencatat tanda-tanda vital, diantaranya ada di nadi, frekuensi pernapasan, dan suhu badan. Tanda-tanda bahaya derajat edema, asupan formula, frekuensi defekasi, konsistensi fases, volume urin, dan berat badan. Yang kedua ada fase transisi. Fase transisi ini adalah masa peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan memberi kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Nah, pemantauan pada fase transisi ini sama seperti pada fase stabilisasi. Nah, yang ketiga ada fase rehabilitasi. Fase ini dapat diberikan di layanan rawat jalan maupun rawat inap. Fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar. Pemberian energi sebesar 150-220 kilokalori per kilogram berat badan per hari dalam bentuk F100 atau RUTP. Bertahap ditambah makanan yang sesuai dengan berat badan. Nah, umumnya berlangsung selama 2-4 minggu. Yang terakhir ada fase tindak lanjut. Pada fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan atau pemulihan. Nah, di sini ada 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Nah, tindakan pengobatan dan perawatan anak gizi buruk dikenal dengan 10 langkah tata laksana anak gizi buruk, yaitu ada langkah pertama, mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Jadi semua balita gizi buruk berisiko mengalami hipoglikemia. Jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk dianggap menderita hipoglikemia. Dan ini disegera ditangani dengan memberikan 50 ml larutan glukosa 10%. Jadi 1 sendok teh menunjang gula pasir dalam 50 ml air dan dilakukan secara oral. Nah, langkah kedua ada mencegah dan mengatasi hipotermia. Hipotermia ini suhu akselar kurang dari 36 derajat Celcius dan sering ditemukan pada balita gizi buruk. Dan jika ditemukan bersama dengan hipoglikemia, maka menandakan adanya infeksi berat. Jadi cadangan energi anak gizi buruk sangatlah terbatas, sehingga tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuhnya. Jadi cara mencegah dan mengatasi hipotermia ini dengan menghangatkan tubuh balita dengan menutup seluruh tubuh termasuk kepala dengan pakaian dan selimut. Nah, selanjutnya ada langkah ketiga, mencegah dan mengatasi dehidrasi. Jadi diagnosis dan derajat dehidrasi pada balita gizi buruk sulit ditegakkan secara akurat dengan tanda atau gejala klinis saja. Jadi semua balita gizi buruk dengan diare atau penurunan jumlah urin dianggap mengalami dehidrasi. Jadi pada dehidrasi ringan atau sedang, tetap upayakan memberikan terapi dehidrasi oral. Apabila tidak memungkinkan secara oral, cairan diberikan melalui pipa nasogastrik sampai anak bisa minum. Dan gunakan larutan oralit standar yang telah dimodifikasi dengan mengurangi natrium dan menambahkan kalium yang lebih dikenal dengan rehydration solution for malnutrition. Langkah keempat yaitu memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Jadi pada anak gizi buruk terjadi gangguan keseimbangan cairan, elektrolit, dan mineral. Jadi untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit tersebut, diberikan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula WHO, formula 75, dan formula 100, dan Resomal.
tubuh anak gizi buruk relatif mengandung kadar natrium lebih tinggi dan kalium lebih rendah dibandingkan anak normal. Karena itu, pemberian cairan tidak boleh yang mengandung kadar natrium tinggi dan anak harus mendapat tambahan kalium. Nah, selanjutnya langkah kelima, mengobati infeksi. Jadi balita gizi buruk seringkali menderita berbagai jenis infeksi, namun sering tidak ditemukan tanda atau gejala infeksi bakteri seperti demam. Karena itu, semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan segera diberi antibiotik. Jadi, hipoglikemia dan hipotermia ini sering merupakan tanda infeksi berat. Jadi, tata laksananya yaitu yang pertama, berikan kepada semua balita gizi buruk antibiotik dengan spektrum luas. Nah, bila balita sebelumnya dirawat inap, maka pemberian antibiotik merupakan lanjutan dari pengobatan sebelumnya dirawat inap. Yang kedua, imunisasi campak jika balita berusia kurang lebih 6 bulan dan belum pernah diimunisasi atau mendapatkan imunisasi campak sebelum usia 9 bulan. Nah, imunisasi ditunda bila balita dalam keadaan syok. Imunisasi termasuk imunisasi campak pada balita gizi buruk diberikan sebelum anak pulang dari tempat perawatan atau fase rehabilitasi. Nah, selanjutnya langkah 6 yaitu memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral. Meskipun seiring ditemukan anemia, zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal atau fase stabilisasi dan transisi. Zat besi baru diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya, biasanya pada minggu kedua mulai fase rehabilitasi. Nah, zat besi ini dapat memperberat infeksi bila diberikan terlalu dini. Pemberian zat gizi mikro sama dengan penjelasan sebelumnya. Selanjutnya ada langkah ke-7, memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi, yang diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap. Nah, langkah ke-8 itu memberikan makanan untuk tumbuh kejar. Jadi pada fase rehabilitasi terjadi replesi atau pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup. Diberikan energi 150-220 kilokalori per kilogram berat badan per hari, protein 4-6 gram per kilogram berat badan per hari. Terapi gizi yang diberikan dapat berupa F100 atau RUTP yang secara bertahap ditambah makanan padat gizi. Nah, langkah ke-9 itu memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Jadi pada anak gizi buruk terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku. Keterlibatan keluarga terutama ibu sangat diperlukan dalam memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, perlu diberikan petunjuk kepada orang tua dan keluarga untuk memberikan stimulasi perkembangan anak dengan penuh kasih sayang. Jadi sambil bermain, bernyanyi, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Nah, stimulasi ini diberikan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak terhadap 4 aspek kemampuan dasar anak, yaitu kemampuan gerak kasar, kemampuan gerak halus, kemampuan bicara dan bahasa, serta kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Nah, langkah terakhir atau langkah ke-10 itu mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Jadi persiapan untuk tindak lanjut di rumah dapat dilakukan sejak anak dirawat inap. Misalnya melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya. Jadi kriteria sembuh dapat dari gizi buruk apabila berat badan menurut tinggi badan atau berat badan menurut panjang badan lebih dari min 2 standar deviasi dan atau nilai lebih besar atau sama dengan 12,5 cm dan tidak ada piping edema bilateral. Nah, bila balita keluar dari layanan rawat inap setelah sembuh sesuai kriteria di atas, maka anjuran untuk kontrol teratur setelah pulang. 1 kali per minggu pada bulan pertama, 1 kali per 2 minggu pada bulan kedua. Selanjutnya 1 kali per bulan sampai 6 bulan atau lebih. Selain itu dianjurkan juga untuk melengkapi imunisasi dasar maupun ulangan sesuai program PPI atau program pengembangan imunisasi. Jadi itulah sedikit penjelasan video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.